Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum min nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ankabut 29 ayat yang kedua. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada detik hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah keteguhan hati. Mudah-mudahan keistiqomahan selalu bersama kita dan sampai akhir hayat kehidupan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Hadirin kaum muslimin, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Ankabut. Di sini Allah menjelaskan ternyata ujian itu adalah pertanda iman seseorang meningkat, dan kita sebagai umat akan selalu diuji. Ujian itu bukan hanya keburukan dalam pandangan kita, tetapi juga kebaikan menurut kita. Hadirin kaum muslimin, sekarang tertuju ujian yang datang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam pada umumnya, wabil khusus adalah saudara kita yang berada di Palestina. Beliau itu adalah bukan mempertahankan miliknya sendiri, tetapi adalah memperjuangkan bagaimana kepunyaan dan kepemilikan dari Islam itu sendiri. Dan tujuannya adalah bagaimana tetap berada di dalam kawasan-kawasan yang Allah ridho. Kita lihat Masjidil Aqsa itu adalah pertama sekali bukan sesuatu hal yang
abai dan begitu saja. Tetapi Masjidil Aqsa adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan ini disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini. Di alam bumi ini, masjid yang dibangun yang kedua setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Dzar. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ayyu man masjidil wadi'al fil ardi awal?" Manakah masjid yang pertama kali yang dibangun di permukaan bumi ini ya Rasulullah? Kata Rasul, Rasul menjawab, Al-Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama adalah Masjidil Haram di permukaan bumi ini. Kemudian kata beliau, summa ayyu, kemudian masjid yang mana lagi ya Rasul? Rasul menjawab, yaitunya qala al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi ditarik kesimpulan bahwa qultu kam bainahuma, qala ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, berapakah jarak pembangunan antara masjid yang pertama dengan masjid yang kedua itu ya Rasul? Arba'un sanah, 40 tahun. Jadi masjid yang pertama dibangun di permukaan bumi ini dengan izin Allah, yaitunya Masjidil Haram. Yang keduanya Masjidil Aqsa. Jarak pembangunannya itu 40 tahun. Berarti Masjidil Aqsa adalah termasuk sesuatu tempat yang mulia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijelaskan oleh sang baginda Rasul, andaikan ditakdirkan Allah kita ibadah, kita salat di sana, atau hamba-hamba yang diizinkan Allah untuk salat di sana, itu fadilahnya, pahalanya 500 kali kelipatannya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kalau Masjidil Haram kan 100.000. Kalau Masjidil Hadza, masjidku ini kata Rasul di Nabawi, masjid Nabi itu adalah 1000. Dan Masjidil Aqsa adalah 500 kelipatannya. Berarti Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia di permukaan bumi ini. Inilah yang selalu diubar-ubar oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam itu sendiri. Terutamanya adalah orang-orang Yahudi. Dan memang seperti itu. Dan Allah telah menjelaskan. Makanya kepada umat Islam, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan tinggal diam hatta tattabi'a millah. Jadi ada bahasanya millah di sana. Millah itu bukan hanya pindah agama, termasuk pemahaman, ide dan gagasan. Harus mengikuti mereka, harus mengekor kepada mereka. Dia tidak akan senang, dia tidak akan tinggal diam. Makanya umat Islam keistiqomahan itu yang sangat perlu sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bahwa nilai ibadah diutamakan oleh Allah, salat di Masjidil Aqsa itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, termasuk Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama kali.
Karena tidak aman situasi dan kondisi, memang orang-orang Yahudi itu wataknya itu memang keras, maka Allah berikan ke tempat yang lain, itulah Masjidil Haram. Tapi ingat, Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia dalam pandangan Allah. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna. Ya, tempat itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Keberkahan Allah banyak di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang jauh dari daerah sana, terutama kita tinggal di Indonesia, di antaranya adalah yang terpenting sekali doa. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa adalah pembuka segala-galanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasul menyatakan termasuk Masjidil Aqsa itu mengikuti atau mengunjunginya, mengadakan perjalanan untuknya, bahkan mendapat sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tasyaddu rihal, tidak boleh melakukan perjalanan illa kecuali ila salasatun masjid, kepada 3 masjid. Kepada 3 masjid itu boleh melaksanakan perjalanan, dan itu adalah hukumnya sunnah. Masjidil Haram wa Masjidil Hadha, masjidku ini kata Rasul, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tidak usah ke sana. Masjidil Haram dan Masjid Nabi saja. Itulah pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang sering dilaksanakan. Tapi kalau situasi dan kondisi memungkinkan, maka sunnah untuk berkunjung ke sana. Dan nilai pahala ibadah yang kita lakukan di sana sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak para imam dan hadisnya sahih. Nah, oleh sebab itu sekarang mulai bergejolak kembali, karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam itu sendiri, mereka tidak akan tinggal diam. Oleh sebab itu, wabil khusus Kedutaan Besar Palestina sudah menyampaikan surat terbuka kepada kita, maka mari kita doakan. Apakah di dalam Jumat, apakah di dalam ibadah-ibadah sunnah lainnya, atau di dalam doa-doa dalam keheningan malam, sepertiga malam tahajud, mohon kepada Allah. Karena doa itulah senjata hebatnya orang-orang yang beriman, agar saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kesabaran, keistiqomahan hati selalu dalam menjalankan kehidupan ini, terutama mempertahankan yang namanya di sana adalah termasuk dalam kategori akidah sebagai kita umat beragama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, tentu kita sebagai umat Islam, kita adalah bersaudara. Sebagai umat orang yang beriman, kita adalah bersaudara. Persaudaraan kita itu ditandai dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalau saudara kita disakiti, berarti itu adalah menyakiti kita. Kalau masjid yang diotak-atik, yang diobrak-abrik, berarti secara tidak langsung itu adalah Islam sasarannya. Maka oleh sebab itu Allah
Rasul tentu tidak akan membiarkan. Bagaimana akan selalu tegak? Tentu dengan kekuatan dan kebersamaan. Maka Jamiatur Rahmah bersama itu, berjamaah itu nanti akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menutup mata bahwa semua itu adalah atas bagaimana saudara kita selalu memperjuangkan, dan kita adalah selalu mendoakan dan tidak lepas dari itu, agar doa-doa yang kita mohon kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, semoga Allah memberikan kekuatan-kekuatan yang dahsyat terhadap saudara-saudara kita demi mempertahankan akidah, mempertahankan agama, dan mempertahankan tanah air yang mereka tinggal di sana dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita yang mempertahankan tanah air mereka demi menegakkan dan mempertahankan agama yang Allah ridha Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.